Apakah Ibu masih ingat sama saya? Ingat. Kalau boleh tahu, saya dengan siapa? Mbak Tarisa. Oh ya, baik. Sesuai dengan janji kita yang kemarin, kita hari ini akan membahas tentang fungsi utama yang ada di keluarga. Nah, sebelum itu, apakah Ibu sudah tahu apa saja fungsi utama yang ada di keluarga? Fungsi utama di keluarga harus saling harmonis gitu kan Mbak? Iya, Sama itu ya Ibu. Sebenarnya fungsi utama di dalam keluarga itu ada 8. Nah, ini saya ada brosur buat Ibu. Ibu monggo. Isi ya Mbak. Ya. Nah, saya jelaskan sedikit ya Ibu. Untuk fungsi utama di dalam keluarga itu yang pertama ada fungsi keagamaan. Nah, gimana fungsi keagamaan ini yang emang perlu ditekankan kepada keluarga kita, terutama anak-anak kita. Kita bisa mereka mulai sejak dini dari kayak berpuasa, sholat 5 waktu, dan serta ikut kegiatan-kegiatan Islam yang lainnya. Terus yang kedua itu kita ada juga yang namanya fungsi perlindungan, di mana fungsi perlindungan ini kita sebagai orang tua wajib memberikan perlindungan kepada anak, rasa aman dan nyaman. Di mana fungsi yang kedua ini yaitu fungsi perlindungan, di mana kita sebagai orang tua itu wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anak kita Ibu. Dan untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi lingkungan Ibu, di mana fungsi lingkungan ini kita bisa berperan aktif di lingkungan sekitar, seperti kita ikut bergotong royong, ikut kerja bakti dengan masyarakat di sekitar rumah ya Ibu. Terus untuk yang keempat yaitu fungsi ekonomi. Nah, ya sebelumnya mohon maaf ya Ibu, kan di sini Ibu sebagai peran pengganti dari Bapak gitu. Mungkin untuk fungsi ekonomi ini di keluarga Ibu sedikit terganggu. Iya benar. Maka dari itu mungkin Ibu tuh kayak lebih semangat lagi gitu, lebih sabar ya Ibu. Karena fungsi ekonomi ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, terutama bagi anak kita untuk melanjutkan pendidikan ya Ibu. Untuk yang kelima itu ada yang namanya fungsi cinta dan kasih, yang dimana cinta dan kasih ini kita tuh bisa memberikan kayak rasa kasih sayang kepada anak-anak kita, terutama disebutkan itu tadi rasa harmonis, nah kayak gitu. Dan kita tuh juga bisa memberikan apresiasi kepada anak kita jika anak-anak kita tuh mendapatkan sebuah penghargaan seperti itu. Terus yang keenam itu ada yang namanya fungsi sosial dan budaya, di mana fungsi sosial dan budaya ini kita harus bisa menyesuaikan dengan budaya-budaya sekitar kita. Karena kan antara budaya satu dan budaya yang lain itu kan berbeda ya Ibu. Jadi bagaimana cara kita untuk mendidik anak kita itu bisa menjaga tutur kata dan bagaimana sekiranya kita tuh bisa menghargai budaya yang lain Ibu. Terus untuk fungsi yang ketujuh itu ada fungsi reproduksi. Nah, kan anak-anak Ibu ini sudah memasuki usia tahap remaja, dan dimana di dalam usia tahap remaja itu sangat tentang yang namanya dengan seks bebas. Perlunya kita sebagai orang tua yaitu kita itu bisa mengedukasi anak-anak kita itu mengenai hal-hal reproduksi, terutama terkait pergaulan bebas Ibu, agar anak kita tuh bisa terhindar dari yang namanya seks bebas seperti itu. Untuk fungsi yang terakhir ini yang ke-8 yaitu fungsi sosialisasi dan pendidikan, yang dimana keluarga itu merupakan tempat pertama bagi anak-anak kita untuk belajar sejak dini, dan kita itu bisa memberikan semangat kepada mereka serta motivasi supaya mereka itu rajin dan semangat untuk menempuh pendidikan mereka Ibu. Nah, itu tadi sedikit yang saya jelaskan. Mungkin Ibu ada yang belum paham? Paham Mbak? Sudah Mbak? Iya, lumayan paham lah ya. Sudah lumayan paham. Mungkin saya mau menanyakan sesuatu nih ke Ibu. Untuk ini Bu, fungsi dalam keluarga itu ada berapa ya Ibu? Ada 8 fungsi. Ya, ada 8 ya. Untuk fungsi yang kedua apa ya Ibu? Itu mengenai
fungsi perlindungan. Ya, benar Ibu. Yang kedua itu merupakan fungsi perlindungan. Mungkin apa yang sudah saya jelaskan itu sudah diterima dengan baik ya Ibu. Baik. Untuk selanjutnya, apakah Ibu bersedia saya temui lagi? Jadi ketemu seperti ini lagi gitu? Iya. Boleh Mbak, boleh. Untuk harinya Ibu mau kapan? Saya tuh bisanya insya Allah hari Sabtu. Sabtu jam berapa ya Ibu? Pagi agak siang itu Mbak, jam 10-an bisa. Oh, jam 10 ya Ibu. Baik, berarti kita itu minggu depan kita ketemu lagi di hari Sabtu jam 10 ya Ibu. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya ya Ibu. Iya, Saya izin permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.